Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi di episode ngomong-ngomong. Seperti biasa, di episode ngomong-ngomong, aku akan membahas tentang buku, dunia literasi dengan orang-orang yang berkarya di balik layarnya. Nah, seperti yang sudah terjadi di episode sebelumnya, aku kedatangan teman aku kali ini, yaitu Miftah. Halo. Sebagai finalis dari Abang None Buku Jakarta. Nanti kita akan membahas banyak tentang Abang None Buku Jakarta itu apa sih, dan ini barangkali bermanfaat buat kalian yang belum tahu juga. Jadi stay tune aja. Kamu adalah finalis Abang None Buku Jakarta ya. Bisa diceritain kayak apa sih tuh Abang None Buku? Oke, jadi aku mau cerita awal mula aku daftar Abang None Buku. Jadi sebelum ke Jakarta tentu ada seleksi dari regional. Jadi itu adalah salah satu seleksi untuk mencari icon ataupun duta-duta yang minatnya itu ke literasi, lebih kepada buku, literasi, kemudian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kepenulisan, dan juga tentang banyak banget agendanya sebenarnya dari Abang None Buku Jakarta Timur dan juga Jakarta ya. Dan aku kebetulan karena wilayah di Jakarta Timur, jadi aku daftar dulu di Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur itu kamu ada lanjut ke Jakarta. Nah, jadi seleksinya itu sebenarnya ada banyak. Yang pertama ada seleksi fokus grup di stasiun, terus ada juga tentang seleksi wawancara, sama waktu itu ada tes minat bakat juga. Jadi waktu itu lumayan panjang sih seleksinya, dan aku lumayan prepare juga karena kalau udah menargetkan sesuatu tuh pengennya tercapai gitu. Jadi udah ditargetkan, terus alhamdulillah lolos di Jakarta Timur, ada finalnya, dan waktu itu ada 5 pasang, sekitar 10 orang, Abang dan None itu yang lanjut ke Jakarta untuk bertanding, dan juga kita ketemu sama teman-teman dan juga Abang None dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, pokoknya wilayah Jakarta. Nah, ngomongin tentang tadi Abang None itu, kamu waktu itu ikut di tahun berapa dan kondisinya itu kamu udah kerja kah atau masih kuliah kah? Oke. Nah, ya waktu itu di tahun 2017 aku kan kebetulan ikut duta bahasa juga ya, dan sejak saat itu minat literasi aku tuh makin tinggi karena setahu aku tuh wah ini luas banget nih minat ilmu pengetahuan berkaitan dengan literasi tuh luas banget, dan udah jadi dubas. Terus aku kayak tertarik juga buat ikutan Abang None Buku. Jadi tahun 2017 aku ikut lagi, dan pada saat itu kondisinya aku masih jadi statusnya sebagai mahasiswa. Jadi karena kayaknya sih Abang None Buku itu usianya itu lebih dikit ya, maksudnya lebih rendah daripada dubas. Ya betul banget, karena waktu itu kebetulan teman-teman yang ikut seleksi di Abang None Buku ini kriteria usianya tuh masih sekitar umur 20 tahunan lah ya, 20 tahunan, SMA kelas 3, SMA kelas 2 itu masih banyak yang daftar, bahkan SMA kelas 1 ada yang daftar juga, karena mungkin literasi di sekolah kan lagi digencarin banget sama pemerintah. Jadi sebagai informasi teman-teman, sebenarnya aku sama Miftah itu ketemu di sebuah ajang namanya Duta Bahasa. Dari situ ya ngobrolnya ya sebagaimana finalis aja sih. Dulu mah masih kayak jainnya. Setelah itu baru deket gitu. Tapi Miftah ini nambah pengalaman di Abang None Buku Jakarta. Nah, bedanya Abang None Buku dengan Abang None yang kita tahu itu apa sih? Nah, ini banyak banget yang nanya apa sih perbedaannya Abang None Buku sama Abang None pada umumnya. Jadi kalau dari namanya aja sebenarnya udah bisa kita tebak ya, kalau Abang None Buku itu fokusnya ke literasi. Tapi kalau Abang None biasa itu fokusnya itu lebih kepada pariwisata, kemudian tempat-tempat wisata ataupun daerah yang ikonik di daerah tersebut. Nah, itu biasanya tugasnya dari para abnon. Tapi kalau buku ya kita lebih kepada tujuan itu kepada literasi dan juga minat baca. Makanya yang disasar pun anak-anak sekolah ya di Abang None Buku, karena biar jadi duta di sekolahnya. Ya, karena kan mumpung mereka masih sekolah nih, Fe, karena sekarang itu kan anak-anak kan mainannya tuh gadget ya kan. Anak-anak jauh sekarang kan udah mainannya tuh udah canggih-canggih banget lah. Dan di sini tugas Abang None Buku ini untuk menaikkan literasi dan juga menaikkan minat baca dari si anak-anak sekolah tersebut, mulai dari dia SMA sampai nanti dia berkuliah. Itu tujuannya sih dari situ. Jadi dari zaman SMA juga. Dan kalau misalnya Abang None yang kita tahu di Jakarta itu kan usianya sampai 25 tahun ya. Betul banget. Jadi udah lu dari kuliah sampai udah kerja masih bisa. Pertanyaan selanjutnya, kriteria biar bisa masuk nih. Waktu itu kamu itu sampai finalisnya berapa besar?
Juara Waktu berapa? itu alhamdulillah aku di Jakarta Timur wakil 1. Alhamdulillah. Wakil satu. Wakil 1 itu berarti posisinya yang kedua. Oh, juara 2 lah Juara ya gitu. 2, ya. Los. Itu di Jakarta Timur dan itu lolos ke Jakarta. Tipsnya sih sebenarnya be yourself sama percaya diri. Percaya diri. Tapi Jadi ada ini nggak sih bekal-bekal kamu tuh harus apa ke literasi atau apa? Nah, itu udah pasti namanya juga Abang None Buku yang tujuannya itu menaikkan literasi, minat baca. Tentunya kalian harus pertama hobinya baca. Karena dengan membaca kan kalian pasti kan dapat ilmu pengetahuan baru. Dan bagaimana ketika kalian menyebutkannya atau membicarakannya itu bisa lancar. Itu salah satu tipsnya yaitu percaya diri. Emang apa tesnya gitu? Biar ketahuan kalau kamu tuh emang suka sama buku, suka sama baca. Biasanya sih kita suka ada ini ya latihan apa sih Q&A namanya. Oh. Dari latihan Q&A itu biasanya ketahuan nih siapa aja yang emang hobinya baca, sama siapa aja yang cuma pengen Ikutan aja. gitu, pengen biar famous gitu kan. Sebenarnya dari situ sih ketahuannya karena biasanya si penanyanya ini itu memang yang sudah profesional dan itu bertanyanya itu nggak sekedar bertanya ece-ece tapi misalnya ditanya ISBN itu apa, terus pertanyaannya apa namanya kode buku, kode unik, terus kopak online public access katalog ya. Kalau misalnya kita sering lihat kopak tuh apa sih gitu, aku pikir dulu kopak itu makanan makanan kan ya kan. Nah itu ternyata kopak itu ada dalam kamus literasi yaitu online public access katalog. Tentang perpustakaan, terus juga kode unik di buku. Kalau misalnya minjem di buku perpustakaan itu suka ada kodenya. Itu pun kita belajar Hal-hal yang berkaitan dengan perpustakaan justru ya, bukan kayak seberapa tahu kamu tentang buku ini gitu nggak? kalau itu sih biasanya karena buku kan luas banget ya. Jadi kalau seberapa kamu tahu buku ini ya Lo tren buku tahun ini kayak apa gitu cerita ditanya. biasanya lebih ke general sih. Misalnya sehari kamu baca berapa buku, sehari kamu udah baca berita hari ini belum? Biasanya pertanyaannya tuh yang up to date juga ya tentang berita, terus juga tentang hal-hal yang lagi viral atau kekinian itu biasanya juga ditanyain juga. Waktu itu ada pengalaman menarik nggak selama kamu ikut? Pengalaman menariknya ada. Apa tuh? Jadi yang namanya Abang None Buku ini kan pasti kegiatannya itu kan seputar buku ya. Terus biasanya kegiatan ini tuh adanya di perpustakaan. Jadi kita tuh ditanyain juga biasanya kamu tahu nggak perpustakaan daerah Perpumda atau misalnya Perpusnas. Nah itu tuh banyak banget pertanyaan seperti itu dan kita nggak cuma ditanyain itu aja tapi juga kita ada survei dan juga ada ibaratnya kayak kegiatan di situ. Jadi benar-benar langsung terjun di lapangan. Ternyata perpustakaan tuh nggak se-boring yang kita tahu ya. Kalau dulu kan belum ada pandeminya. Dulu kita tuh juga bikin apa sih namanya kayak bikin proker lah setiap finalis tuh ditanyain prokernya apa. Dulu tuh proker aku tuh ada namanya Gemas Betawi. Jadi Gemas Betawi itu akronim dari Gerakan Masyarakat Bersama Kembangkan Literasi. Gemas Betawi. Jadi untuk mengembangkan literasi ini, aku tuh pengen banget memberdayakan mulai dari usia dini sampai usia dewasa itu buat turut serta dalam meningkatkan literasi. Misalnya ada games atau ada study tour ke perpustakaan atau misalnya lomba menyampul buku gitu. Itu kan untuk menjaga kerapihan juga ya dari buku. Kadang kan buku yang udah lama banget terus sering kita baca kan suka kelihatan gampang rusak. Iya. Itu ada teknik menyampul. Gimana aku tuh pengen banget supaya bukunya tuh tetap terjaga. Tadi kan Miftah udah ngobrol tentang Gemas Betawi. Nah, pertanyaannya apakah orang-orang yang boleh masuk ke Abang None Buku itu adalah orang-orang yang memiliki domisili di Jakarta? Nah, waktu itu ini lucu nih. Jadi ceritanya waktu itu ada finalis yaitu rumahnya di Bekasi lah, daerah jangan-jangan. Bekasi, iya benar, daerah Bekasi. Terus dia punya proker namanya Bekasi juga, bersama kita kembangkan literasi. Anak Bekasi, prokernya Bekasi banget. Tapi karena sekolahnya kebetulan di Jakarta Timur, jadi ya Dibolehkan. Karena kualifikasinya kali ya. Menurut kamu kenapa kamu terpilih waktu itu di Abang None Buku Jakarta tahun 2017, which mean 4 tahun yang lalu? Sebenarnya waktu itu seleksinya lumayan ketat ya.
aku juga ketemu beberapa teman dari, karena aku kan kebetulan jurusannya matematika, tiba-tiba Masuk ikutan literasi. masuk literasi, dimana aku juga bakalan ketemu sama teman-teman aku di kampus yang jurusan itu dari bahasa sastra. Sebenarnya alasan aku yang menguatkan aku ya buat ikutan ini tuh karena dulu aku sempat ikutan lomba baca berita. Oh. Dan itu aku sempat dapat prestasi juga, dan sejak saat itu aku kayak mulai itu rasa percaya dirinya tumbuh ketika ada seleksi Abang None Buku. Aku kan suka literasi sebenarnya, suka yang hal-hal yang berbau tentang kebahasaan. Nah kebetulan aku basicnya itu kan sudah pernah ikut duta UNJ juga, Iya, ikut iya. duta bahasa, itu bisa jadi Nilai jual. nilai jual juga itu apa namanya, kayak track record kita lah, wah ini calon Iya. finalisnya dari lolosan duta UNJ gitu. Nah itu salah satu nilai jual. Ya, jadi kita tuh bukan anak yang baru kemarin, tapi kita udah punya pengalaman. Itu yang bisa mengunggulkan kita daripada finalis yang lain. Betul banget, apalagi ya masih anak sekolah kan, kayak anak sekolah nih, kayak belum ada pengalaman gitu. Tapi anak sekolah yang daftar juga banyak sih, dari yang sekolah-sekolah yang maksudnya mereka tuh sekolahnya memang yang sudah menyiapkan dan juga merekomendasikan ya, udah merekomendasikan siswa-siswi yang udah tonjolannya banget gitu. Jadi Mifta ini secara tidak langsung bilang kalau dia adalah tonjolan yang direkomendasikan kampusnya. Kan kalau di Abang None yang biasa itu kan ada pengembangan diri yang kayak kita dilatih public speaking gitu-gitu ya. Kalau di Abang None Buku kayak apa? Ininya, pelatihannya. Sama, yang namanya Abang None kan kita jadi ibaratnya jadi icon ya kan. Kita harus punya grooming yang bagus. Dari cara bergrooming itu apa ya, dari segi penampilan harus rapi, kalau pakai baju juga harus matching, itu diperhatikan banget. Terus pakai sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu benar-benar dipelajari banget di setiap pageant mungkin ya, Abang None Buku atau duta ataupun putra putri, itu pasti dipelajari namanya grooming. Terus kedua, karena kita tentang literasi ya, balik lagi pasti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan literasi. Kita jadi lebih rajin baca buku. Terus juga nggak cuma baca buku sih, karena kita juga ada performance ya, ada malam puncak, ada malam penganugerahan, itu juga kita harus tampil nari, atau misalnya waktu itu juga pernah ada drama. Jadi secara nggak langsung kita tuh dikasih bekal untuk bisa apa ya, untuk punya soft skill, nggak cuma untuk baca aja ataupun pintar dalam literasi, tapi juga mampu mengekspresikannya. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa pengaruh Abang None Buku terhadap literasi di Indonesia? Oke, Abang None Buku itu kan kebetulan dinaungi oleh Sudin Pusip Jakarta Timur. Apa Aku kan kepanjangannya? kebetulan kan di Jakarta Timur ya aktifnya. Jakarta Sudin Pusip itu Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Jadi kalau misalnya Abang None Jakarta itu dari Sudin suku dinasnya, kalau dari wali kotanya. Kalau dari Abang None Buku itu dari Sudin Pusip, Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Ternyata banyak banget kegiatan literasi seperti misalnya lomba baca puisi, lomba menulis novel, lomba menulis cerpen. Nah, selanjutnya nih ya Mif, kan bisa dibilang kamu berhasil dalam Abang None Buku waktu tahun 2017 itu sampai final juara 2 ya, wakil 1. Itu apa sih tips and triknya sampai bisa lolos begitu? Kan susah ya. Terus finalnya kamu ngapain? Yang lain drama pasti kamu nari deh. Ya sudah ketebak ya. Sebenarnya dibilang berhasil ini tentunya bukan berhasil dari pribadi aku ya, tapi banyak banget support dan juga dukungan dari keluarga aku, lingkungan aku yang menyemangati aku untuk bisa melalui masa-masa karantina sampai ke malam penganugerahan itu. Tipsnya itu ya tentu harus ada persiapan. Kalau misalnya kita tahu tujuan kita untuk di Abang None Buku ini tujuannya untuk meningkatkan literasi ataupun meningkatkan minat baca, ya kita harus membuat program kerja atau proker yang memang itu real banget di kehidupan. Yang tadi aku udah buat tuh, Gemas Betawi, itu kan udah terstruktur banget mulai dari usia anak-anak sampai usia dewasa. Ada sampul menyampul buku, terus ada juga study tour, bukan study tour ini ke perpustakaan atau lomba mewarnai buat anak-anak. Itu kan secara nggak langsung mereka itu jadi datang ke perpustakaan untuk meningkatkan literasi, dan juga ternyata perpustakaan itu tuh menarik banget gitu. Tips and triknya punya proker yang jelas, kamu memang punya tujuannya itu bukan cuma untuk supaya terlihat wah gitu. Karena ada beberapa yang wah aku asal nama aja nih dapat Selempang.
pengen selempangnya doang. Iya, pengen selempangnya doang itu sih sebenarnya menurut aku nggak fair ya. Tapi kalau misalnya kita punya tujuan yang jelas, terus juga percaya diri, mempersiapkan, mulai baca buku dan juga meningkatkan literasi dari diri kita sendiri, itu insya Allah nanti bisa jadi pilihan yang terbaik. Oke, terima kasih semuanya udah nonton video ini dan terima kasih juga Miftah atas waktunya karena dia susah banget guys jadwalnya. Ini ketemu aja setelah sekian lama ya. Tapi akhirnya Bisa ngobrol dan ditanya-tanya tentang Abang None Buku. Dan buat teman-teman terima kasih banyak, mohon maaf atas kalau ada yang salah-salah dan ada yang kurang-kurang informasinya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.